Salam saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar satu tema firman Tuhan di malam ini, yaitu apakah salah mendoakan orang yang sudah meninggal, khususnya bagi orang Kristen. Saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, sering muncul pertanyaan seperti ini dalam benak orang Kristen. Apakah salah kalau orang Kristen mendoakan orang yang sudah meninggal? Terutama jika tujuannya adalah mendoakan supaya keluarga atau orang yang kita kasih bisa diterima di surga. Nah, saudaraku yang saya kasih, kalau kita melihat dari firman Tuhan, Alkitab tidak secara langsung mengajarkan untuk mendoakan orang mati. Tetapi juga tidak secara eksplisit atau secara tegas melarangnya. Tidak ada ayat secara spesifik berkata jangan doakan orang mati. Namun ada satu kisah yang sering dijadikan rujukan, yaitu kisah orang kaya dan orang miskin, yaitu antara orang kaya dengan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ketika keduanya sudah mati, dikatakan bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham yang menggambarkan adalah surga. Sementara si orang kaya menderita di tempat yang penuh sengsara. Tempat yang penuh sengsara digambarkan sebagai neraka. Dalam Lukas 16 ayat 26 berkata demikian. Dan selain daripada itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Dari sini kita belajar, saudaraku, bahwa setelah kematian ada dua tempat yang memisahkan, yaitu antara orang yang berdosa dan orang yang diselamatkan, orang jahat dan orang yang baik, yaitu satu tempat, yaitu surga dan neraka. Dan jaraknya itu sungguh jauh, ada jurang yang memisahkan. Jadi tidak ada lagi hubungan secara langsung, interaksi antara orang hidup dan yang mati, orang yang di surga dan orang yang di neraka. Namun bagaimana kalau seseorang tetap ingin mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya orang tua atau keluarga tercinta? Saudaraku yang saya kasih, secara teologis doa itu tidak bisa mengubah nasib orang yang sudah meninggal. Tetapi jika seseorang tetap mau berdoa, tidak ada masalah juga. Karena apa? Itu adalah sebagai bentuk ungkapan kasih, mengenang atau menyerahkan perasaan kehilangan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu bukan suatu dosa. Mendoakan keluarga yang telah berpulang bisa menjadi bentuk penghiburan bagi yang masih hidup. Dan kita tahu pada akhirnya penghakiman adalah milik Tuhan atau hak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebagai penutup, saudaraku, Alkitab tidak secara tegas melarang doa bagi orang mati, namun tidak mengajarkan praktik tersebut sebagai doktrin keselamatan. Doa hanya bermanfaat selama seseorang masih hidup. Sesudah mati, keputusan ada di tangan Tuhan. Jika seseorang tetap mau berdoa,
sebagai bentuk kasih atau penghiburan, itu adalah urusan hati dan tidak salah secara moral, asalkan tidak dimaknai sebagai usaha untuk menyelamatkan jiwa yang sudah meninggal. Kiranya firman ini memberi pengertian dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat bagi kami untuk mengertikan kebenaran firman. Dan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang terikat oleh dosa lepaskan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang sudah membagikan channel ini, berkati mereka yang mendukung channel ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.